Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang pola pengembangan BUMDesa. Artinya kita akan bicara tentang bagaimana lebih jauh membicarakan manajemen BUMDesa, mengembangkan BUMDesa menjadi lebih baik, lebih besar, dan lebih berkinerja. Saudara sekalian, ada 6 strategi pengelolaan bertahap BUMDesa. Jadi tentu saja saya tidak membayangkan ada sebuah BUMDesa yang tiba-tiba bisa menjadi besar dan maju. Semua harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah sudah kita jalani, itu tahap sosialisasi dan pembelajaran. Jadi sebelum BUMDesa didirikan, kita harus pastikan seluruh masyarakat itu paham, tahu apa itu BUMDesa. Baru kemudian kita mengajak mereka untuk melakukan musyawarah desa untuk mendirikan BUMDesa. Di dalam hal itu kemudian kita juga melakukan tahap keempat, melakukan analisis kelayakan usaha untuk setiap unit usaha yang kita dirikan. Sesudah tahapan itu dilalui, tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sudah mulai berjalan, barulah kita kemudian memperhatikan tahap kelima. Itu kerjasama kemitraan strategis. Kerjasama ini bisa antara kita, BUMDes dengan masyarakat, BUMDes dengan pihak swasta, atau BUMDes kita dengan BUMDes desa lain. Tahap keenam adalah diversifikasi usaha. Jadi banyak strategi yang bisa kita lakukan dan akan kita coba lakukan satu persatu. Ketika kita tadi mengatakan akan melakukan kerjasama dengan BUMDes lain, maka kita juga harus melakukan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa. Siapa saja peserta musyawarah antar desa? Pertama, pemerintah desa tentu saja, kedua belah pihak. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa kedua belah pihak, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya, serta tokoh-tokoh masyarakat dari kedua desa. Di dalam kerjasama itu antara kedua BUMDesa itu atau lebih, dia harus ada perjanjian tentu saja yang mengikat BUMDesa yang bersangkutan. Di dalamnya paling sedikit memuat pertama apa yang subjek kerjasama, apa yang dikerjasamakan. Apa objek kerjasamanya? Untuk jangka waktu berapa lama? Apa hak dan kewajiban masing-masing dari BUMDesa? Bagaimana pendanaan akan dilakukan? Apakah akan sharing misalkan modal di antara kedua desa? Berapa persentase masing-masingnya? Kemudian kalau ada kejadian tertentu, masalah tertentu, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana aset akan dialihkan karena kemudian ini akan menjadi aset bersama? Dan ketika terjadi kebangkrutan misalkan, bagaimana cara pembagian aset dan seterusnya. Perjanjian ini tentu saja harus mengikat kedua belah pihak dan diusahakan tidak sampai terjadi perselisihan di dalamnya. Tahapan pendirian BUMDesa bersama itu pertama tentu saja harus ada ide, harus ada prakarsa. Seperti halnya pendirian BUMDes, itu prakarsa bisa berdasarkan inisiatif dari warga atau dari pemerintah desa atau dari pengelola BUMDes. Kemudian diinventarisir, sama seperti sebelumnya, inventarisir potensi dari masing-masing BUMDes ini. Kemudian komunikasikan antar desa, dan kemudian sosialisasikan ke dalam masyarakat desa. Sesudah itu dilakukan, maka buatlah acara musyawarah desa yang melibatkan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Pastikan ada berita acara pada musyawarah desa tersebut. Sesudah ada selesai, ada kesepakatan, komunikasikan dengan camat. Karena musyawarahnya sendiri tentu harus berdasarkan sepengetahuan camat dan rekomendasi camat. Hasilnya nanti komunikasikan dengan camat. Apa yang harus kira-kira diinformasikan kepada beliau. Pastikan bahwa musyawarah antar desa ini memang difasilitasi oleh camat. Saudara sekalian, di dalam pengembangan BUMDesa itu tidak semata-mata hanya mendirikan BUMDesa bersama saja, tetapi kita bisa juga mengembangkan hal lain di dalam BUMDesa yang kita kelola. Pertama, kita bisa mengadakan pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengembangan model bisnis, pelatihan studi kelayakan usaha. Mungkin selama ini kita menunjuk, membuat, memfasilitasi, membangun unit usaha itu langsung saja gitu. Kenapa kita tidak belajar misalkan ke lembaga diklat atau ke orang yang lebih paham tentang
bagaimana sebetulnya harusnya dilakukan studi kelayakan usaha itu. Kemudian mungkin kita juga harus belajar bagaimana cara menyusun rencana usaha. Jika kemarin-kemarin ada penyimpangan, ada kegagalan, apa kira-kira kegagalannya? Belajar, pelajari bagaimana caranya menyusun rencana usaha. Kemudian sehubungan dengan itu juga kita belajar tentang bagaimana menyusun rencana strategis. Nah, pelatihan manajemen usaha juga bisa meliputi banyak hal. Produksi, pemasaran, keuangan, SDM. Kita memerlukan pelatihan agar ketika kita mengembangkan BUM, kita paham betul arah pengembangannya. Karena kita mungkin memerlukan pelatihan yang sangat beragam, pelatihan yang sangat khusus, tergantung dengan kebutuhan BUM desa kita. Jadi saudara-saudara, pelatihan di dalam pengembangan BUM desa itu tidak bisa setiap pelatihan untuk semua jenis BUM desa, tidak bisa juga. Ada setidaknya 3 klaster saya membaginya untuk pengembangan BUM desa itu, yaitu BUM desa rintisan yang baru berdiri atau akan berdiri, kemudian BUM desa yang sudah berkembang, dan BUM desa yang sudah maju. Tentu setiap jenis, setiap klaster BUM desa ini memerlukan jenis keahlian pengembangan yang berbeda, sehingga memerlukan pelatihan yang juga berbeda. Saya sudah mencatatkan beberapa jenis pelatihan, misalkan untuk desa rintisan, misalkan belajar bagaimana caranya mempersiapkan pendirian BUM desa, sampai kemudian menyusun kepengurusan, bagaimana caranya. Kalau misalkan sudah berdiri, belajarlah sebagai BUM desa yang berkembang itu analisis biaya, studi kelayakan, dan seterusnya. Jika kemudian BUM desa kita makin maju, pastikan kita mempelajari sistem akuntansi yang baik. Karena makin berkembang usaha, tentu kompleksitas di dalam tata kelola keuangannya menjadi lebih tinggi lagi. Maka pelajarilah bagaimana pencatatan keuangan dan akuntansi harus dilakukan. Bagaimana misalkan diversifikasi usaha, bagaimana caranya melakukan diversifikasi usaha tanpa mengalami kegagalan berarti. Terima kasih atas perhatian saudara dari sejak video pembelajaran pertama sampai video pembelajaran akhir. Semoga bermanfaat.